Ngopi Surup Tribun Jateng bersama tamu istimewa yang hari ini hadir di studio Tribun Jateng, yaitu Direktur Universitas Terbuka Semarang atau UT Semarang, yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu kita perkenalkan Ibu Dr. Randa Barokah Widuroyekti MPD. Selamat pagi, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat hadir Sugeng Rawuh di kantor Tribun Jateng, Bu. Terima kasih. Dan perkenalkan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng. Kali ini kita akan ngobrol santai, bincang-bincang dengan Ibu Dr. Randa Barokah, dengan Ibu Direktur UT Semarang tentang seluk-beluk UT dan lain sebagainya. Namun sebelumnya kita seruput, kita coba ngopi dulu, Bu. Kita cicipi kopinya dulu, Bu. Iya, terima kasih. Monggo tunjuk, Bu. Iya. Alhamdulillah. Bu, biasa ngopi, Bu? Pengopi ya? biasa. Tapi waktu tugas di Malang kayaknya harus ngopi ya? Iya, kadang-kadang ngopi. Baik, Tribuners, kita lanjutkan. Saya buka masker, ini duduknya juga sudah berjarak. Saya sudah vaksin 2 kali dan tes kesehatan negatif. Semuanya sehat sehingga hari ini fit untuk ngobrol santai bersama Ibu Direktur UT Semarang. Bu Barokah ya, saya sapa. Iya. Ibu boleh perkenalan dulu, terus kemudian cerita UT itu seperti apa, Bu, saat ini, Bu? Monggo, Bu. Iya, Nggih, saged. Iya, Monggo. ya, terima kasih Pak Is. Nggih. Alhamdulillah saya bisa bergabung di acara seruput kopi ya. Ngopi surup. Surup, iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami UT agar nanti masyarakat secara keseluruhan bisa lebih mengenal UT. UT, Universitas Terbuka, itu adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berpusat di Tangerang Selatan. Ya. UT memiliki kantor perwakilan yang disebut dengan unit program belajar jarak jauh. Ada 39 UPBJJ se-Indonesia. Indonesia itu. Salah satunya adalah Di Semarang. UT Semarang. Kemudian satu lagi perwakilan untuk layanan mahasiswa luar negeri. Jadi mahasiswa UT itu ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri. Luar negeri ada ya, Bu ya. Lalu UT Semarang itu meliputi 13 kabupaten kota, mulai dari Pemalang, Pekalongan, Kendal dan seterusnya sampai Blora. Ya. Jadi secara keseluruhan Universitas Terbuka memiliki 320.000 mahasiswa. Se-Indonesia dan luar negeri tadi ya, Bu? Iya. 320.000 sekian. Wah, gitu ya. Banyak ya. Jadi mega university ceritanya. Lalu UT Semarang sendiri berapa mahasiswanya? Ada sekitar 12.000 sekian. Wah, ternyata banyak ya, banyak. Bu? Jadi mahasiswa UT itu ada di 13 kabupaten kota itu yang UT Semarang. Oh, yang tadi. Iya, iya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa Universitas Terbuka itu statusnya negeri, perguruan tinggi negeri. Jadi kalau teman-teman di luar sana, kita menyebutnya sobat UT ya, itu pasti tahu. Tetapi masyarakat mungkin ada sebagian yang belum terlalu mengenal lebih jauh tentang UT. Statusnya negeri, sudah terakreditasi baik secara institusi, ya baik itu dalam negeri, BAN PT, dan juga luar negeri. Kita sudah punya sertifikasi ISO dan juga ICDE, International Council for Open and Distance Education. Jadi soal legalitas tidak perlu diragukan lagi. Hanya mungkin memang perlu diketahui juga bahwa UT itu perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Sudah daring ya, sejak lama ya, Bu? Iya, jadi memang di awal pendiriannya di 1984, waktu itu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, waktu itu Bapak Soeharto, itu di awal-awal kita memang izinnya itu desainnya pendidikan jarak jauh, pendidikan tinggi jarak jauh, gitu ya, terbuka jarak jauh.
Waktu itu modus pembelajarannya masih berupa bahan ajar cetak dan korespondensi, surat menyurat. Surat menyurat ya, waktu betul, itu Bu. Ya. Lalu berkembang kemudian ada media yang namanya audio, kemudian ada radio, televisi. Ya, waktu itu ya. Terus sekarang mulai video. Ya, kemudian ada perkembangan teknologi kan, lalu mulai ada pembelajaran online. Nah, sekarang ini sudah menggunakan berbasis internet. Oh iya. Ada pembelajaran dalam jaringan. Dalam jaringan. Meskipun yang luar jaringan tetap ada. Oh gitu. Tapi ada daring, ada luring. Bu, boleh tahu itu dalam setahun wisuda berapa kali, Bu? Wisuda biasanya kita menghasilkan lulusan atau yang istilahnya yudisium. Yudisium, gitu ya. Tapi kita punya kewajiban minimal 1 kali. Setahun sekali. Bisa 2 kali. Oh gitu. Ya. Terus biasanya kalau mahasiswanya itu mayoritas pekerja atau PNS atau dosen gitu, Bu? Jadi begini. Jadi sebenarnya perguruan tinggi Universitas Terbuka itu adalah didirikan dalam rangka memberikan akses pelayanan pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi masyarakat seluruh Indonesia. Ini untuk mendukung program pemerintah bahwa semua punya hak pendidikan, pendidikan tinggi juga gitu ya. Tetapi kan daya tampung perguruan tinggi tatap muka, istilahnya konvensional itu kan terbatas. Sementara lulusan SLTA itu banyak. Sehingga UT itu memang didesain untuk memberikan itu peluang kesempatan akses pendidikan tinggi yang tidak terbatas oleh jarak maupun usia, tahun ijazah gitu ya, tidak ada batas gitu ya. Jadi tahun berapapun ijazahnya masih bisa boleh masuk UT. Berbeda ya dengan perguruan tinggi tatap muka biasa. Tahun 2 tahun gitu ya. Kalau ini boleh. Lulusan tahun 2000 pun masih boleh daftar ya, Bu. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika wisuda itu kami lulusannya ada yang sepuh banget gitu ya, ada yang muda, bahkan orang tua dan anaknya itu barengan ada juga gitu ya. Itu karena memang tidak dibatasi usia, tidak dibatasi tempat, belajar bisa di mana saja, kapan saja, tidak harus datang ke kampus. Bu, seperti terus itu. Kalau ini Bu, ada S2, S3 juga? Ada. Ada ya? Jadi kita punya program mulai dari diploma, D3, ada S1, kemudian ada S2, ada juga S3. Ya, jadi kita punya sekarang ini memang baru yang S3 itu dokter ilmu manajemen itu baru dan dokter administrasi publik. Ada dua itu. Ada 2 itu. Ilmu manajemen sama administrasi publik. Ya. Sudah ada mahasiswanya, Bu? Ya, sudah. Oh, sudah. Sudah, tapi memang karena ini program baru memang dipusatkan di beberapa UPBJJ atau di beberapa daerah dulu, belum semuanya. Tetapi kita sudah buka. Terus kalau mahasiswa UT itu ada juga penelitian, KKN, jadi seperti gini, apa Bu? Ya, seperti program sarjana pada umumnya, pasti ada di akhir program itu ada mata kuliah atau kewajiban mahasiswa untuk membuat karya ilmiah. Oh iya. Tetapi di UT sementara ini yang diterapkan bukan dalam bentuk menyusun skripsi, tapi karya ilmiah yang itu digabungkan, disatukan dengan tugas mata kuliah yang ada di akhir program. Kalau di program pendidikan non pendidikan dasar, jadi kita nanti saya jelaskan ada 2 pilihan program ya, program pendidikan dasar dan non pendidikan dasar. Kalau non pendidikan dasar itu ya ada di FKIP juga, ada di fakultas yang lain juga. Itu biasanya menyatu dengan mata kuliah tugas akhir program. Oh gitu. Yang itu nanti akan kompetensinya adalah menguasai seluruh ilmu secara komprehensif di bidang studi itu. Lalu kemudian menyusun tugas akhir program dalam bentuk ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kasus begitu ya. Tetapi kemudian dia juga harus menyusun artikel
atau karya ilmiah. Iya. Yang pada saat menempuh program tugas akhir program kayak studi skripsi tadi. ya, Bu ya. Ya, seperti itu. Tetapi memang judulnya bukan skripsi. Ya. Bu Direktur, ini pembaca makin banyak yang tertarik pengen kuliah ini. Ibu bisa cerita bagaimana pendaftarannya, kemudian kira-kira biayanya, lama studinya, boleh cerita, Bu? Iya. Jadi secara umum kalau misalnya S1 pastilah SKS-nya sekitar 145 SKS. Oh ya, gitu sama ya. di kampus-kampus lain ya. Sama. Memang kemudian pendaftaran itu di UT berlaku pendaftaran sepanjang tahun. Loh, kapanpun boleh? Kapanpun boleh mendaftar. Nggak pas deket-deket lulusan SMA gitu, enggak? Oh, jadi gitu ya? kita punya penerimaan masa registrasi itu 1 tahun 2 kali. Jadi ada semester ganjil, genap, semester ganjil gitu ya. Jadi kita menamainya misalnya sekarang di 2021 gitu ya. 2021.1. Oh gitu, semester awal gasel. Ya, nanti ada 2021.2. Berarti semester genap. Jadi mahasiswa bisa registrasi di 2021, 2022 gitu. Jadi artinya sepanjang tahun, artinya setiap semester, tidak 1 tahun sekali gitu ya. Tetapi mendaftarnya boleh kapan saja. Kapan saja, online. Ada linknya di website itu ya? Ada, jadi di website semarang.ut.ac.id. Oh gitu, klik ya? Ya, atau www.ut.acid itu kan yang terpusat, bisa saja gitu. Nanti kan pasti ada isian-isiannya, menulis misalnya untuk UPBJJ Semarang, menulis Semarang. Nah itu artinya kita membuka kesempatan kepada siapapun, kapanpun ya. Itu yang fleksibel itu ya, Bu ya. Fleksibel. Terus Bu, misalnya ada pegawai negeri pindah tugas, kemudian studi yang di tempat lama tugas itu nggak selesai, pengen melanjutkan lagi studi di UT. Yang kemarin saya semester 5 misalnya. Apakah bisa nyambung atau mengulang dari awal, Bu? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali gitu ya. Artinya biar memberikan pencerahan. Jadi karena UT itu ada di seluruh Indonesia, di semua tempat gitu ya. Misalnya tadinya di Jayapura, kemudian pindah tugas gitu. Ya, ke Semarang dia bisa gitu. melanjutkan tetap menjadi mahasiswa UT. Lanjut? Enggak, tetap menjadi mahasiswa UT dan melanjutkan di sini. Hanya memang perlu administrasinya, dia pindah UPBJJ. Pindah dari UT Sorong ke UT Semarang. Kalau dari kampus lain, Bu? Dari luar UT? Kalau dari kampus lain ya berarti misalnya cari kampus swasta mana gitu atau negeri mana gitu ya. Saya baru semester 5, kemudian terhalang. Kemudian saya pengen melanjutkan studi di UT. Jadi gimana, itu bisa Bu? melalui proses alih kredit. Oh, alih kredit. Ya, jadi nanti kan seperti apa bobotnya dan lain sebagainya perlu pengkajian dan itu nanti ada mekanismenya. SKS-nya nggak hilang ya, Bu ya? Kira-kira ya. Nanti ekuivalen apa enggaknya itu kan perlu dikaji oleh fakultas gitu. Iya, seperti itu. Tetap bisa, tetapi melalui proses alih kredit tadi. Oh, gitu. Iya. Terus misalnya, Bu, sambil kuliah sambil kerja ini PNS di misalnya saya PNS di Grobogan gitu ya. S1. Betul. Kemudian saya pengen naik pangkat dan mengembangkan SDM, kuliah S2 di UT. Boleh Ibu cerita detailnya seperti itu gimana, Bu? Iya, boleh saja. Artinya gini, karena UT itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Artinya kan masukan itu juga harus dari perguruan tinggi yang memang sudah terakreditasi. Jadi tidak bisa misalnya perguruan tinggi yang dalam tanda kutip artinya tidak terdaftar atau tidak terakreditasi, kita juga tidak bisa seperti itu karena ini kan dalam rangka juga penjaminan kualitas ya. Jadi seperti itu, ada syarat-syarat yang harus Terus Bu, di masa pandemi ini kira-kira ada terobosan apa, Bu, bagi UT Semarang, Bu? Di masa pandemi karena kan ini kita ada pembatasan-pembatasan ya. Jadi artinya harus selalu jaga jarak dan protokol kesehatan sehingga kita juga mengikuti anjuran pemerintah ya bahwa kita tidak boleh ada pertemuan dan memang desain pembelajaran di UT itu kan memang pembelajaran online ya. Nah, hanya memang ada kita melayani dan memberikan layanan bantuan belajar yang tatap muka bagi program studi pendidikan dasar. Jadi PGSD ada tatap muka juga. PGSD dan PG PAUD itu ada tatap muka. Mahasiswanya hadir di tempat kampus.
di tempat tutorial, namanya kalau pembelajaran kita bukan perkuliahan tapi tutorial. Intinya kan mereka belajar mandiri, dibantu untuk mengatasi persoalan misalnya ada kesulitan, itu ada yang namanya forum tutorial. Bukan ruang konsultasi ya Bu ya? Bukan, tutorial itu memang ada 8 kali pertemuan dalam satu semester. Jadi itu memang sudah terjadwal. Nah itu kalau yang seperti itu kita ganti modusnya menjadi modus tutorial webinar. Semula kan tutorial tatap muka, TTM ya. Sekarang menjadi tutorial webinar. Tetap dengan 8 kali pertemuan. Jadi tetap sinkronus, mereka tetap bisa berinteraksi, hanya beda tempat. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan pembelajaran secara online, daring. Jadi tidak terlalu tergagap. Gitu. Baik Tribuners, kali ini obrolan dengan Direktur UT Semarang, Ibu Dr. Hana Barokah, sangat menarik. Kita lanjutkan setelah seruput kopi dulu. Monggo Bu. Kita nyeruput lagi. Nyeruput lagi Bu. Baik Tribuners, kita lanjutkan obrolan ngopi surup bersama Direktur UT Semarang, Ibu Dr. Hana Barokah Widuroyekti MPD. Kali ini kita lanjutkan lagi obrolan yang tadi sudah sangat menarik dan banyak pertanyaan dari pembaca. Bu, ini ada pembaca yang bertanya, kualitas dari UT itu seperti apa Bu gitu ya. Terus ujiannya seperti apa gitu. Apakah alumni juga diakui di dunia kerja gitu. Monggo Bu. Pertanyaan yang sangat bagus yang nanti bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sejak awal saya sebutkan bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri. Ini artinya adalah UT itu milik pemerintah. Tidak mungkin tidak berkualitas gitu ya. Artinya tetapi juga di dalam prosesnya kami juga sudah melalui sudah mendapatkan sertifikasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu bagaimana kita mengendalikan mahasiswa kita yang berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Nah, pelaksanaan pembelajaran juga sudah kita rancang gitu ya. Semuanya mendapatkan perlakuan atau materi ya, materi itu berupa buku-buku modul yang sudah terstandar gitu ya. Penulis-penulisnya adalah para profesor dan tenaga ahli yang memang sudah ada di bidangnya dari perguruan tinggi dari seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian proses pembelajarannya juga sudah dirancang sedemikian rupa melalui online maupun melalui pembelajaran tatap muka. Kemudian kita juga bermitra, dosen-dosennya juga dari beberapa perguruan tinggi yang ada di wilayah UPBJJ gitu ya. Jadi kita bermitra dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kemudian ujiannya juga soal-soal juga ditulis oleh orang-orang yang sudah ahlinya dan proses pelaksanaan ujiannya juga serentak gitu ya. Serentak. Jadi yang ada di Jakarta, yang ada di Aceh dengan yang ada di Jayapura itu bareng gitu ya. Jadi tidak ada peluang untuk bocor gitu ya. Jadi sama. Jadi itu salah satu saja yang bisa saya ceritakan untuk kualitasnya ya. Kemudian lagi ya, Bu, ya? Lulusannya juga ini terbukti di 2019 itu ketika penerimaan CPNS itu UT menduduki peringkat yang terbesar. Yang pertama, ya. Paling bisa banyak dicek, lolos. Bisa dicek ya. Jadi nanti seperti artinya apa? Bahwa lulusan UT itu juga kompetitif gitu. Karena mereka juga sudah dilatih mengerjakan soal-soal yang baik itu seperti apa dan hebat, ya? Proses belajarnya juga seperti apa. Artinya sudah bisa dilihat dari situ gitu ya. Jadi penghargaan untuk sertifikasi atau ijazah UT itu sama dengan perguruan tinggi yang lain. Apalagi perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi enggak ada istilahnya kemudian tidak laku, itu enggak ada istilahnya gitu ya. Justru luar biasa ya, ternyata punya akreditasi dan kualitas alumni yang hebat ya Bu ya. Jadi buktinya, kalau pejabat-pejabat itu juga sudah banyak ya yang menjadi pejabat ya alumni UT. Buktinya juga tes CPNS juga paling banyak lulusannya yang diterima dari UT ya Bu ya. Di 2019 ya. Iya, 2019.
Baik Tribuners, kita ngobrol santai ngopi surup Tribun Jateng bersama Direktur Universitas Terbuka Semarang, Ibu Dr. Anda Barokah Widuro Yekti MPD. Sangat lengkap dan ternyata membuka wawasan bagi kita. Ternyata Universitas Terbuka Negeri yang sangat bagus dan kualitasnya terjamin. Pendaftarannya juga terbuka kapan saja dan bagi siapapun, angkatan alumni SMA kapanpun juga bisa lanjut, bahkan yang sudah bekerja pun masih bisa kuliah ya Bu ya. Fleksibel. Dan ternyata kualitasnya juga tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Ini suatu hal yang perlu kita beri acungan jempol kepada UT Semarang yang kampusnya berada di Mangkang ya Bu ya, di Jalan Raya Mangkang, di pinggir jalan itu ya. Iya, Kendal. Gedenya bisa kuliah jarak jauh, kemudian sudah mulai daring sejak lama, jauh hari sebelum pandemi sudah memulainya, dan ternyata kualitasnya sangat hebat. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Anda Barokah, Direktur UT Semarang, sukses selalu. Amin. Dan Tribuners, kita lanjutkan lagi dengan tokoh-tokoh akademisi yang lain yang juga sangat menarik pada pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih Tribuners.